semuanya rusak gara-gara satu setelah aku kenal judi. Karena judi mulai stres, karena duit mulai habis. Kalau kalian terbesar tuh kayak proses ya. Tiba-tiba lebih banyak. Berapa ratus juta lah pokoknya intinya kalahnya, minusnya. Dan akhirnya utang kiri kanan, sampai ke teman deket kok. Aku dicariin bandar nih, aku harus bayar. Kalau awalnya aku kalah masih kepikiran, masih stres, ini enggak. Sekarang kalah aku udah gak ada rasanya. Jadi menurutku itu aku udah sakit. Dari situ start doa juga, kayak apa yang Tuhan mau sih dalam hidupku. Kayak semua pilihan hidupku kayak kacau, berantakan. Saya tumbuh besar dibesarin sama oma saya, karena mama saya itu nggak ada waktu umur setahun. Kalau papa saya di Blitar, tapi dia tiap weekend dia pulang ke Malang. Jadi saya kebanyakan tumbuh besarnya sama oma. Itu saya nggak takut semua orang kecuali papa saya sih. Saya cuma takut sama papa saya karena dulu suka mukul. Kalau aku ngeliat keluargaku tuh tumbuhnya semuanya dasarnya semua kepahitan. Pusatnya, even omaku pun punya kepahitan, papaku pun juga kayak punya kepahitan. Akhirnya nurun lagi ke aku, sama. Dampaknya kepahitan tuh ujungnya banyak pilihan hidup yang salah sih aku. Masuk kuliah, karena tujuanku baik waktu kuliah. Aku pengen jadi orang yang benar, pengen ngerubah lifestyleku. Awalnya semua berjalan baik. Cuma semuanya rusak gara-gara satu setelah aku kenal judi. Bukan mendalami sih lebih tepatnya. Kenalnya mungkin udah lama ya, tapi kali ini aku lebih deep. Ya itu, akhirnya mulai kenal judi online. Bisa dari HP, bisa sendirian, bisa dimanapun kamu main. Akhirnya semua yang tujuannya baik mulai hancur di situ lagi. Karena judi mulai stres, karena duit mulai habis. Kalau biasanya orang judi kan biasanya dikasih menang duluan kan. Aku nggak, aku selalu dikasih kalah duluan. Cuma aku selalu merasa ini game bisa sih. Bisa gitu. Akhirnya mulai kalah lagi 3,6 juta. Mulai naik kan jumlahnya. Bisa aku balikin menang 4 juta. Akhirnya bisa balik. Nah di situ kayak ada sombongnya itu kan. Fix bisa nih game ini. Selama kita sabar. Aku selalu merasa selama kita sabar semuanya aman bisa. Aku selalu merasa seperti itu. Dan akhirnya sempat kalah yang tidak pernah balik. Ngebet terbesar tuh pernah 25 juta. Pencet itu 25 juta itu pernah. Kalau kalian terbesar tuh kayak proses ya. Tiba-tiba lebih banyak. Berapa ratus juta lah pokoknya intinya kalahnya, minusnya. Dan akhirnya utang kiri kanan, sampai ke teman deket kok. Aku dicariin bandar nih, aku harus bayar. Utang dan lain-lain itu stres. Sampai aku tahu aku sakit, mentalku sakit tuh karena aku selalu nyiapin uang buat judi. Sama biaya hidup. Biaya hidup jauh lebih sedikit daripada modal judi. Selalu gitu. Dan kalah udah gak ada rasanya di aku. Dan menurutku aku udah sakit. Dari yang menghargai uang kecil sampai aku lihat ini uang cuma segini doang. Aku pernah lebih banyak. Nah itu menurutku udah mindset yang super salah. Aku ingat waktu kuliah itu aku sebenarnya sering diajakin nyanyi. Nah ini ada sambungannya sebelum aku pindah Bandung. Sempat diajakin nyanyi sama orang di Bandung itu. Sering dikasih uang ya paling 1 juta, tapi transport semua dibayarin, terus aku nggak keluarin apa-apa buat makan dan lain-lain selama waktu weekend. Padahal pengeluaran anak kuliah tuh paling banyak kan biasanya waktu weekend. Nah aku nggak perlu ngeluarin itu, gitu loh. Itu berkat Tuhan sih sebenarnya. Cuma karena aku udah kenal judi, ngapain aku cari uang 1 juta? Orang pencet aja 5 menit aku bisa dapat lebih ya, itu mental udah salah. Jadi ngapain aku harus capek-capek ke Bandung, ke sini, kalau aku bisa dapat uang lebih cepet di HP ku sendiri. Gitu, tolol emang. Intinya 2018 akhir aku udah memutuskan untuk stop kuliah. Jadi umurku kuliah adalah 1,5 tahun. Itu aku udah kecanduan judi. Banyak fail juga di kelas. Terus putus cinta juga itu. Efeknya judi sih sebenarnya gara-gara judi. Terus sama orang tua gak rukun. Kembali lagi lah sama oma aku tuh mulai gak rukun lagi. Berantem terus gitu. Apalagi aku setelah aku ketahuan judi. Atau ngaku judi ya, lupa. Akhirnya balik ke Malang tapi aku gak tinggal sama rumahku sendiri. Karena aku malas sama omaku. Mulutnya udah kayak semuanya negatif. Isinya jadi aku malas dengerin itu. Sedangkan di sini aku udah ngerasa kesal sama diriku sendiri juga gitu loh. Tanpa aku perlu dikatakan terus gitu. Jadi aku milih buat tinggal sama tanteku aja lah. Yang lebih aman. Sama sepupuku juga cowok.
Jadi aku tinggal rame banget, gak ada tempat sendirian. Jadi satu hari itu aku ngerasa kacau. Gak tahu mau ngomong siapa. Jadi aku carinya cuma di kamar mandi, karena itu tempat yang aku sendirian doang. Di kamar mandi. Dan terjadilah momen kamar mandi itu. Jadi waktu aku udah sendirian itu, udah stres. Akhirnya mulai baca Alkitab di sana. Itu start dari, entah kenapa aku tuh pernah dengar pendeta, kalau mau start baca Alkitab, startnya dari Mazmur, dia bilang gitu. Jadi dari situ aku mulai start baca di Mazmur. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah itu panjang lah, saya baca sampai habis. Dari situ start doa juga, kayak apa yang Tuhan mau sih dalam hidupku. Kayak semua pilihan hidupku kayak kacau, berantakan. Dulu mungkin ya cuma tahu-tahu Tuhan. Ada ngalamin sedikit sih beberapa mujizat dari Tuhan. Yang sebenarnya aku lihat, oh ya Tuhan ini ada ya. Aneh gitu. Cuma momen yang aku kasih sepenuhnya itu di kamar mandi itu. Itu rasanya gak bisa dijelasin, itu harus dialami. Jadi susah untuk menjelaskan dengan kata-kata gimana. Dan aku nyiptain lagu satu, Pendosa, yang udah keluar. Boleh dengerin di Spotify. Ada. Judulnya Pendosa. Itu pertama kali saya nyiptain lagu. Dengan skill seadanya dan semuanya di kamar mandi. Habis dari kloset, ini di kloset tuh lama juga tuh. Terus pindah yaudah mandi. Mandi, terus nyanyi aja. Karena aku percaya kau selalu mendengar cerita anakmu yang meminta tolong. Aku merasa kayak banyak doa aku lumayan dijawab sama Tuhan sih. Aku menolak untuk ikut Tuhan. Aku tetap milih buat apa ya? Apa yang aku sukanya aku lakuin. Jadi ngikutin dunianya aja. Akhirnya makin miring-miring, makin kacau, baru berserah sepenuhnya di kamar mandi. Itu full yang aku nyerahin karena itu udah kayak nggak ada masa depan aja. Aku ngeliat aku cowok yang nggak punya masa depan. Hopeless. Cuma dari situ aku mulai janji, aku mau baca Alkitab start from Januari, aku bilang gitu. Itu full nyerahin diri ke Tuhan juga. Di situ aku baptis. Agustus kalau nggak salah. Aku lupa bulannya apa. Dan itu baptis kedua aku kalau kalian tahu. Baptis pertama aku, itu waktu aku SMP, om aku ulang tahun, aku disuruh baptis. Yang walaupun menurutku itu gak ada gunanya sih. Gitu. Cuma yang kedua itu adalah pilihanku sendiri. Buat baptis. Awalnya aku merasa tidak ada bedanya. Tapi setelah itu, tiap aku mau ngelakuin kebiasaan-kebiasaanku yang lama, anehnya aku deg-degan. Ini aku paling kerasa, kenapa aku deg-degan sekarang gitu loh. Kayak mentalku mulai cemen nih, aku merasa gitu. Tapi namanya cowok, tetap gas. Deg-degan pun hajar. Sampai kira lama-lama deg-degan itu mulai hilang lagi. Mulai ya kayak balik kehidupan, namanya baru lahir baru ya, masih anak kecil gitu rohnya. Jadi ya masih ngelakuin habit-habit yang lama lagi. Masih judi lagi juga. Walaupun berhenti 2 bulan, jatuhnya sebulan ketiga. Ini orang gak tahu nih. Tapi orang tahu cuma aku jatuh aja. Lagi kena judi. Padahal di 2 bulan itu aku udah mencoba untuk kayak stop. Jatuh lagi. Mulai main lagi sama teman-teman di Malang, banyak teman. Mulai main judi lagi. Dan bahkan sampai jadi bandar. Karena menurutku lebih cuan kalau jadi bandar. Dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Karena aku di Malang merasa kayak benalu. Semua cukup, mobil ada, makanan ada, semua ada. Kehidupan cukup, tapi jadi cowok tetap gak ada masa depan. Jadi aku merasa aku harus hidup susah, stres, gimana mikirin dapat uangnya. Jadi aku harus pindah ke Jakarta. Itu aku doa loh padahal, mau ke Jakarta. Tuhan saya mau doa, di Jakarta ini boleh atau enggak, diizinin atau enggak. Ini yang Tuhan jaga aku banget sih menurutku. Waktu aku memilih buat jadi bandar itu di akhir-akhir bulan. Itu bentar doang kok, sebulan. Sebulan gak sampai kayaknya. Di Jawa Timur banyak yang ketangkep karena judi. Dan di situ aku juga dicari sih. Tapi hebatnya adalah aku udah di Jakarta. Itu yang kayak aku amazed. Di situ aku total stop dari judi. Kayak dijagain aku sama Tuhan. Bener-bener dijaga gitu loh.
Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa lagi? Padahal sebrengsek itu loh aku. Senakal itu. Masih ngelakuin hal yang sama, tapi tetap dijagain. Yang itu aku amazed. Momen itu aku berhenti judi. Ya, susah banget, butuh proses. Doa juga mati-matian loh, aku mau berhenti judi. Even aku masih jatuh lagi, aku doa juga, aku pengen berhenti. Aku pengen stop gitu loh. Setelah itu, dari Jakarta, saya milih buat kembali ke Malang lagi. Nih, nomaden ya hidupku ya. Pindah-pindah sesuka hati ya kan. Balik ke Malang lagi, terus kalian saudaraku ada yang nikah di Bali, aku balik ke Bali. Terus langsung ikut ke Malang. Ya hidup kembali mikir kayak gak jelas, kayak gak punya masa depan lagi. Temanku kerja Mas ya. Pulangnya baru nongkrong-nongkrong. Terus kadang Jumat Sabtu Minggu kita minum. Aku ngeliat mereka kok masih jelas, aku gak jelas gitu. Sampai titik aku bosan sama hidupku. Karena ya itu nomaden. Bla 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 bla. Akhirnya muter-muter terus hidupku di sana. Dan lain-lain. Akhirnya aku cuma cari satu di YouTube. Udah capek nonton TikTok dan lain-lain. Aku cuma cari khotbah Kristen bagus. Ya, itu aku nonton. Terus keluarlah. Aku gak nonton full khotbahnya. Swear dah. Cuma baru awal itu aku udah kena sampai ke hati. Dia cuma ngomong sama orang yang khawatir sama hidupnya sih. Terus dia kasih satu ayat. Dia cuma ngomongin Amsal 25 ayat 26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Ya, dia bilang cuma masalah khawatir. Di situ aku langsung kena di hati. Kayak apa sih yang aku takutin nih sebenarnya semua? Kenapa aku nggak percaya aja sama Tuhan? Nah di situ aku doa lagi lah, bilang Tuhan aku nih jujur aku khawatir. Kamu tahu lah aku khawatir. Aku nggak ada nutupin sama sekali lah. Tuhan tahu aku khawatir lah. Cuma bikin aku nggak khawatir. Aku mau percaya gitu loh. Seperti itu. Malam itu. Dan akhirnya ditawarin X Factor juga. Dikasih jalan di X Factor. Di DM. Buat ikut X Factor. Itu. Karena saya bosan sama hidup saya. Mungkin aku mau cerita sedikit ini ya. Waktu di Bandung. Waktu udah nyerahin diri ke Tuhan. Dari kamar mandi. Di situ start kayak Tuhan mulai gerakin hatiku kalau aku harus ngampunin papaku. Harus ngampunin orang tua. Akhirnya aku mulai dikasih POV yang beda gitu loh dari aku sebelumnya. Yang dulu aku mikir orang tua harusnya berubah, nggak kayak gini dan lain-lain. Akhirnya aku mulai ngeliat kalau papaku juga punya figur papa lagi yang salah. Dan omaku pun juga punya kepahitan lagi sama opaku. Atau mungkin orang tuanya juga kalau aku dengar dari ceritanya ya. Kenapa sih omaku tuh sering negatif banget kata-kata yang keluar gini. Ya karena kepahitan itu lagi. Terus aku lihat papaku juga banyak caranya salah buat didik anaknya. Karena dia gak punya figur bapak lagi yang baik gitu loh menurutku. Terus akhirnya aku juga mengeluarkan itu kadang ke teman-temanku mungkin dari mulutku dan semuanya. Dan dari situ aku lihat, ya sumbernya satu di kepahitan itu sih. Akhirnya mulai start buat maafin. Buat ngampuni dan lain-lain. Tapi one day aku merasa aku udah ngampuni kan ini. Terus ada satu hari papaku ngelakuin kekesalan buat aku nih. Aku langsung terngiang semua yang dulu-dulu. Nah di situ Tuhan ngomong lagi ke aku kayak, apakah itu definisi mengampuni yang sebenarnya? Itu aku melihat, iya, kalau tanya ternyata aku belum mengampuni sepenuhnya itu. Aku kayak ngandalin diri sendiri buat ngampuni, padahal itu menurutku sesuatu yang butuh Tuhan di dalamnya. Akhirnya mulai X Factor. Itu masih proses mengampuni, jadi sepanjang itu aku proses ngampunin orang tuanya. Ya, terus akhirnya ikut X Factor di tahun 2021. Aku gak pernah mikir buat lolos terus, gak pernah mikir buat juara 1. Waktu aku masuk ke 15 besar kalau nggak salah X Factor final itu aku tuh kayak orangnya mendikte Tuhan lah. Tuhan aku mau keluar di 7, 8 besar ya. Pokoknya harus turutin aku. Itu ini aku bilang. Ya 7, 8 besar. Aku mau keluar, habis itu aku pengen ciptain karya dan lain-lain lah. Tapi ya itu ada momen lagi di X Factor malam hari waktu aku sama Tuhan. Dia bilangnya 5 besar tuh kalau nggak salah. Itu udah 5 besar. Sebab rencanaku bukanlah rencanamu. Gitu loh. Nah, intinya Tuhan lebih tahu lah. Apa yang terbaik buat aku. Itu aku udah mikir, ini apa aku dikasih juara kali ya. Sekali lagi ini kayak perjalananku sama Tuhan ya. Waktu aku pindahan ke rumah aku masih inget. Kayak ada sesuatu dari dalamku tuh ngomong waktunya aku lebih next. Naik level sama Tuhan. Itu yang kenceng, super kenceng waktu aku lagi pindahan. Aku masih ingat aku lagi bawa barangku buat pindahan rumah. Kayak ada suara dalam hatiku tuh dia bilang, waktunya kamu lebih serius sama aku. Walaupun aku udah diingetin buat waktunya kamu lebih serius sama aku, itu pun aku tetap milih jalanku sendiri, masih banyak pilihan-pilihan yang salah. Tapi dia selalu
nggak tahu ya, kayak pengen lepasin semua aku itu loh buat dia. Itu yang selalu dia ingetin. Sampai sekarang aku masih struggle sama beberapa habit yang kurang baik sih. Aku tahu itu berat banget buat ngilangin habit yang jelek itu. Jadi harus selalu pakai Tuhan.